Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat atas Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas usul fikih dan sekaligus untuk menambah wawasan kita tentang pengetahuan hukum Islam yang diamanatkan oleh Pak Zilfaroni, SSOS, MA. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang dasar hukum Islam dan otoritas Nabi. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih itu hukum. Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu. Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum itu mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Hukum itu juga dapat memaksa tiap-tiap orang untuk mematuhi tata tertib atau peraturan dalam kemasyarakatan. Sehingga bila terdapat orang yang melanggarnya, dapat dikenakan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang tidak menaatinya. Begitu juga dengan Islam yang sumber hukumnya berasal dari Al-Quran. Al-Quran dan hadis sejak zaman kepemimpinan Rasulullah SAW sudah digunakan sebagai sumber hukum Islam. Segala persoalan yang terjadi pada masa tersebut bisa ditemukan solusinya di Al-Quran dan Al-Hadis. Pertama, orang mencarinya di Al-Quran. Jika tidak ada di dalam Al-Quran, orang mencarinya di Al-Hadis. Jika tidak ada dalam keduanya, maka orang akan langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi langsung yang akan memberikan solusinya. Namun ketika Rasulullah SAW sudah wafat, muncul permasalahan-permasalahan baru yang tidak ditemukan di Al-Quran ataupun Al-Hadis. Maka mulai berkembanglah sumber hukum lain yang mampu mengatasi permasalahan hukum yang tumbuh semakin kompleks, yakni ijma' yang qiyas. Ijma' maupun qiyas kemudian melengkapi sumber hukum Islam selain Al-Quran dan Al-Hadis. Diperkirakan kemunculan kedua sumber hukum ini adalah pada masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Sumber hukum dalam Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujjah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan ketidaksanggupan manusia untuk membuatnya sebagai tandingan atau membuatnya dengan yang serupa. Dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 88, Allah berfirman, "Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin itu berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain." Yang kedua adalah hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang memerintah untuk menaati Nabi Muhammad SAW seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-32. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Fungsi hadis adalah sebagai penguat peraturan yang bersifat umum yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Ditinjau dari segi perawinya, hadis terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat ataupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak terdapat dusta. Yang kedua adalah hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih dan kemudian diriwayatkan oleh banyak tabi'in tapi tidak mencapai derajat mutawatir. Yang ketiga adalah hadis ahad.
Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat atau dua dan tidak mencapai derajat mutawatir. Yang ketiga adalah ijma. Dalam segi bahasa, ijma artinya sepakat. Dalam segi istilah, ijma artinya kesepakatan para ulama dalam menentukan suatu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ijma bisa diartikan sebagai kesepakatan para mujtahid atau ulama tentang suatu masalah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW atas hukum syara yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Ijma diadakannya azan dan iqamah 2 kali di sholat Jumat dan mulai diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Contoh lainnya ialah pengangkatan sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW berdasarkan kesepakatan para sahabat. Ijma dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu ijma syari dan ijma sukuti. Ijma syari atau lafzi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan. Jadi, kesimpulan dari ijma adalah kesepakatan para ulama atau mujtahid dalam menetapkan sebuah hukum setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, para ulama atau mujtahid ini harus ahli dalam Al-Quran dan hadis, dan ahli dalam berbahasa Arab dan penafsirannya. Sumber hukum yang keempat adalah qiyas. Qiyas artinya yaitu membandingkan dari permasalahan yang satu dengan permasalahan yang lain, permasalahan yang sudah ada hukumnya dan yang belum ada hukumnya. Contohnya adalah khamar. Di zaman sekarang ini banyak sekali jenis-jenis minuman yang memabukkan seperti whisky, bir, dan masih banyak lagi. Pada zaman Rasulullah SAW belum ada yang namanya whisky atau bir dan semacamnya. Yang ada pada saat itu hanyalah khamar. Nah, para ulama membandingkan antara khamar dan bir. Kedua minuman ini sama-sama memabukkan dan para ulama sama-sama menafsirkan kalau hukum dari minuman ini adalah haram. Jadi, kesimpulannya adalah qiyas adalah perbandingan antara sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan sesuatu yang belum ada hukumnya. Selanjutnya adalah otoritas Nabi Muhammad SAW. Otoritas berasal dari bahasa Inggris. Authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Ayat di atas menjelaskan bahwa sosok Rasulullah SAW itu menjadi suri teladan bagi setiap umat muslim. Rasulullah SAW merupakan perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya yang diutus untuk menjelaskan syariat yang diberikan kepadanya. Melalui sunnah beliaulah kita mengetahui secara detail tentang waktu sholat dan tata cara pelaksanaannya, jumlah rakaatnya, kadar zakat yang harus ditunaikan, kapan harus dikeluarkan, jenis harta yang harus dibayar zakatnya, etika puasa, apa saja yang membatalkan puasa, tata cara haji dan pelaksanaannya, tata cara umroh, hukum rinci dalam masalah pernikahan, jual beli, jenis hukuman bagi pelanggar, macam makanan yang diharamkan dan yang dihalalkan, doa-doa dalam keseharian dari sejak bangun tidur hingga akan tidur lagi, adab kepada Allah, adab kepada orang tua, adab kepada orang yang lebih tua, adab kepada sesama muslim, hubungan dengan sesama tetangga, etika pergaulan dengan jenis lain, kaidah-kaidah soal kemasyarakatan dan sebagainya. Itu semua tidak terdapat secara rinci dalam Al-Quran dan sunnah yang menjelaskannya. Rasulullah SAW sebagai pembuat hukum atau legislator, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kekuasaan legislasi Nabi untuk menetapkan hukum dalam ayat berikut ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 157.
yang artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan yang melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Merujuk kepada ayat-ayat di atas adalah menjadi jelas bahwa perintah Allah sebagaimana halnya perintah Nabi yang telah dibuktikan kebenarannya adalah mengikat kegiatan orang muslim. Hal tersebut jika dikaitkan dalam konteks otoritas Nabi sebagai pembawa hadis dan sunnah yang sangat relevan. Alasan kenapa Rasulullah SAW dijadikan sebagai otorisasi sumber hukum dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikannya dari kotoran-kotoran jahiliyah dan dari semua aib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan semua sifat-sifat yang baik sehingga beliau dikenal di kalangan kaumnya dengan julukan Al-Amin, orang yang jujur karena beliau sangatlah amanah. Kejujuran dan kesuciannya ketika usianya mencapai 12 tahun, ia mengadakan perjalanan ke Syam bersama pamannya. Ketika sampai di Busra, seseorang pendeta bernama Bahira melihatnya. Ia mengenalnya dengan ciri-ciri yang ada pada Muhammad. Bahira mendatangi Muhammad, mengambil tangannya dan berkata, "Inilah Tuhan untuk semesta alam, inilah utusan Rabb semesta alam, inilah Nabi yang akan diutus untuk semesta alam." Bahira ditanya, "Dari mana kamu tahu hal ini?" Ia berkata, "Sesungguhnya ketika kalian datang dari Aqabah, tidak ada satu pohon pun dan satu batu pun yang tidak sujud kepada Nabi. Dan ketika usianya 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya untuk membawa risalahnya. Jibril mendatanginya ketika Muhammad berada di Gua Hira yang terletak di sebuah gunung di Makkah. Semenjak itu, jadilah ia sebagai Rasulullah. Beliau berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Alasan lain adalah karena Rasulullah SAW adalah manusia yang paling pemberani. Ali bin Abi Thalib tertutur, "Bila perang sedang berkecambuk, kami berlindung kepada Rasulullah SAW." Rasulullah SAW adalah suri teladan yang baik dan sebagai contoh yang sangat patut untuk dicontoh. Dari sifat lemah lembutnya sampai sikap tegasnya, kita patut mencontoh Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling dermawan, tak pernah menolak permintaan orang lain, orang yang paling lembut, orang yang pemalu, lebih pemalu dari seorang gadis yang dipingit. Pandangan tidak tertuju hanya pada satu orang, tidak pernah balas dendam saat disakiti orang lain, atau marah atas perbuatan jelek orang padanya. Kecuali jika hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanggar, maka balas dendam yang beliau lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada seorang pun yang berani membantah. Siapapun, baik yang kuat, lemah, jauh maupun dekat, diperlakukan sama olehnya. Tidak pernah mencela makanan, bila menghendaki beliau makan, bila tidak suka beliau tinggalkan. Tidak pernah makan dengan bersandar ataupun di meja makan. Kesimpulan dari video ini adalah, dalam memecahkan atau mencari sebuah hukum, kita sebagai umat Islam mencarinya terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Jika tidak ada di dalam Al-Quran, kita mencarinya di Al-Hadis. Jika tidak ada di hadis, kita mencarinya di Ijma. Jika tidak ada di Ijma, kita mencarinya di Qiyas. Kita tidak boleh sembarangan memecahkan atau memutuskan suatu hukum tanpa didasari Al-Quran dan hadis. Dan Rasulullah SAW itu sebagai uswatun hasanah yang patut dicontoh dalam kehidupan sehari-hari, baik dari sikap, ketaatan, dan perlakuan beliau kepada sesama muslim. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun pengucapan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.